semuanya, Kiai Haji Imaduddin Usman Keramat, dua kiai wafat setelah instruksikan santri dan para alumninya tidak ikut Kiai Imad. Ada reaksi unik lagi dari para pembegal nasab. Itu selalu mereka itu ya, kalau ada berita yang sekiranya bisa dihubung-hubungkan dengan Bani Ba'alwi, pasti mereka hubungkan. Kayaknya itu kalau ada cicak jatuh, kemudian sekiranya itu bisa dihubungkan dengan Ba'alwi, pasti mereka jadikan bahan konten. Nah, kemarin kita lihat yang terakhir itu sesuatu yang diada-adakan oleh mereka. Jadi ada kiai wafat di atas panggung setelah mewanti-wanti kepada alumninya agar jangan ikut-ikutan membahas atau membatalkan nasab Ba'alwi kepada Rasulullah SAW. Padahal yang terakhir kali diucapkan itu hamdalah. Ini disebutnya kualat begitu ya. Kemudian kemarin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang wafat juga alhamdulillah dalam keadaan mengikuti haul, dalam keadaan baik. Itu Kiai Haji Abdullah Zaini. Beliau itu pengasuh pondok pesantren Besuk di Pasuruan. Nah, ini alhamdulillah beliau wafat sama sedang dalam keadaan dikelilingi oleh orang-orang soleh. Ya, sedang dikelilingi oleh orang-orang yang berduyun-duyun menuju haul di Solo dengan tujuan mendapatkan kebaikan, membacakan pujian-pujian kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kemudian wafat dalam keadaan seperti itu, jadi berita, dijadikan bahan gorengan sama pendukungnya Imaduddin itu. Bertambah lagi korban, ada pendukung Ba'alwi yang wafat setelah mewanti-wanti jangan ikut-ikutan membahas bab nasab begitu. Nah, ini lucu ya. Ini apa? Ketololan lagi dari mereka. Yang saya lihat di sini yang channel Gus Ahong, kemudian ada satu lagi itu Mu'alim Center, kemudian siapa itu KBN Nusantara, sama itu aja orangnya itu. Ya. Nah, ini menarik. Kita bahas dulu ya. Begini. Beliau-beliau yang wafat, ini sudah 3 yang dijadikan bahan gorengan sama mereka itu. Yang satu Imad bilang ada kiai wafat setelah menegur dia gitu ya. Nah, cuman nama kiainya siapa dia nggak nyebut. Oke lah, kita husnuzon yang dia bilang itu ada begitu ya. Karena meskipun kita tidak bisa menelusuri orangnya siapa. Nah, cuman beliau-beliau ini wafat dalam keadaan usia yang memang wajar untuk meninggal, untuk wafat ya. Usianya umat Rasulullah SAW itu ya rata-rata 60 tahun Masehi begitu ya, 63 tahun Hijriah. Rata-rata segitu, dan beliau-beliau ini setahu saya sudah melampaui masa itu. Sudah 60 tahun lebih. Jadi wafat dalam keadaan secara usia wajar begitu. Nah, kemudian secara ahwal bagus ya, secara ahwal bagus, dalam keadaan dikelilingi oleh orang-orang soleh, dalam keadaan ingat kepada Allah. Nah, yang aneh tatkala ini dijadikan bahan gorengan bahwa ini kualat kepada Imad karena tidak mau mengikuti tesisnya dia begitu ya. Jadi yang ikut tesisnya otomatis jadi wali. Itu pola pikirnya sekarang tuh. Mukodimah yang berhasil mereka keluarkan itu, yang ikut tesisnya Imad jadi wali, yang nggak ikut tesisnya Imad kualat. Karena Imad sekarang itu sudah terlihat kekaramatannya. Nah, begini ya para pendengar sekalian. Jadi yang namanya di dalam mantiq itu ada yang namanya burhan ittifaqiyah. Burhan ittifaqiyah itu apa? Dia di dalam kenyataan memang muqaddimah sugro dan muqaddimah kubronya ini benar. Tetapi apabila dijadikan natijah ini nggak nyambung. Misalkan begini. Kullama tola'atis syamsu kuntu rijalan. Setiap kali matahari terbit, maka aku adalah seorang laki-laki. Maka matahari terbit, maka aku laki-laki. Jadi seolah-olah menisbahkan ada kelaziman antara terbitnya matahari dan kelaki-lakian saya, begitu. Jadi menjadikan bahwa saya ini menjadi laki-laki gara-gara matahari. Karena memang di dalam kenyataan setiap matahari terbit, keadaan saya sebagai laki-laki, begitu. Nah, ini di dalam mantik disebutnya apa? Burhan ittifaqiyah, ya kebetulan saja. Tidak ada nyambung-nyambungnya, begitu. Nah, kemudian yang dijadikan hujjah, kekeramatannya Imaduddin ini sama, ini ittifaqi saja. Memang ada orang-orang yang tidak setuju
bahkan malah sampai melaknat lah disebutkan begitu ya, melaknat Imaduddin dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian setelah itu wafat, itu tidak ada kelazimannya sama sekali. Itu menunjukkan kepada kekeramatannya Imad. Kenapa tidak? Saya katakan begini, beberapa bulan yang lalu Imad itu pernah diajak mubahalah ya oleh salah satu Habib Ba'alwi. Kalau tidak salah itu Habib siapa namanya? Saya lupa, itu Habib Agus kalau tidak salah namanya. Nah, dan Imad itu nggak mau, kabur dia. Diajak mubahalah nggak mau. Ya, tidak mengamini, tidak menginginkan dan tidak mengakui begitu. Nggak mau, dengan alasan dia itu saat itu karena saya ini rahmat kepada umatnya Rasulullah. Jadi kata dia, karena saya ini benar, kalau saya terima mubahalahnya, maka saya ini tidak rahmat kepada umatnya Rasulullah. Nah, ini ketololan kedua dari Imad. Kenapa? Karena yang namanya mubahalah itu dia perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nasrani. Jadi kalau memang misalkan di dalam dirinya ada yakin 100% dan itu sesuai dengan kenyataan, kemudian diajak mubahalah, kenapa tidak mau? Ya. Jadi si Imad itu akhirnya sudah mengaku dia itu lebih arham daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kebodohan. Nah, kemudian kita sudah tahu semua ya, yang namanya mubahalah itu dari bahala, ya, bahala yubahilu mubahalatan. Itu pengertian mubahalah itu mendoakan saling melaknat begitu. Jadi kalau di dalam kamus bahasanya begini, bahala ba'duhum ba'dho ai ijtama'u fatada'u fastanzalu la'natallahi 'alal zalimi minhum. Fastanzilu la'natallahi 'alal zalimi minhum. Jadi orang-orang itu dia berkumpul ya, kemudian saling mendoakan ya. Jadi kedua belah pihak berdoa. Kemudian orang-orang yang berkumpul ini saling meminta agar Allah menurunkan laknat kepada yang zalim di antara mereka begitu. Nah, ini adalah mubahalah. Jadi mubahalah ini sebetulnya doa. Kenapa seperti itu? Karena pada akhirnya kalau kita ini merasa benar dan kita sudah tertutup dari kemungkinan kebenaran yang lain, kemudian kita itu sudah tidak bisa diajak diskusi, sudah tidak bisa mendengarkan istidlal orang lain, kita kan nggak mau hidup dalam keadaan sesat begitu. Saya yakin sekali ini benar dan kita tidak mau ada dalam keadaan sesat, apalagi banyak pengikut. Nah, maka pada akhirnya dilakukanlah mubahalah agar supaya apa? Supaya orang yang mengikuti ini pada tahu siapa yang salah. Jadi harusnya Imad itu dia menerima mubahalahnya Habib supaya kelihatan yang benar itu siapa. Karena kalau ketahuannya di akhirat percuma begitu, sudah tidak bisa dibetulkan lagi. Jadi kalau misalkan Imad ini merasa dia itu punya kasih sayang, harusnya dia itu sayang kepada orang-orang yang mengikutinya. Karena kalau dia itu merasa benar 100%, malah katanya itu walau aftal muftun begitu ya, sampai ada bahasa offside itu hakul yakin. Hakul yakin bahwa Ba'alwi itu bukan keturunan Rasulullah. Ya kalau kamu salah gimana? Ya buktikan kamu itu tidak salah dengan cara mubahalah. Kalau kamu salah kemudian bawa orang yang ikut-ikutan sama kamu, itu yang salahnya bukan satu. Yang salahnya bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Nah, nanti kalau ketahuannya di akhirat ternyata kamu salah, terus orang-orang ini nuntut sama kamu gimana? Ini karena salahnya salah semua. Begitu. Nah, harusnya mubahalah. Lucunya si Imad ini tatkala tidak mau mubahalah, kemudian ada kelompok yang mendukung Ba'alwi wafat. Diaku itu adalah efek dari mubahalah, begitulah kira-kiranya lah. Nah, seharusnya Imad itu menerima tantangan mubahalah supaya jelas ini bagaimana kedudukan Imad ini, apakah benar atau tidak begitu. Ya kalau sekarang kan nggak jelas. Akhirnya mubahalahnya ditolak, kemudian orang-orang yang wafat dari pendukung Ba'alwi adalah bukan pendukung ya, mukirun yang menetapkan dalam hatinya dalam keadaan yakin bahwa Ba'alwi ini zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini jumlah orangnya bisa ratusan ribu loh, bisa jutaan begitu. Ini dibatalkan semuanya begitu karena ini dibatalkannya usulnya dari atasnya. Ini kebodohan ya. Makanya kita itu jangan sampai nanti ada yang mengisbat Ba'alwi, kemudian nanti ada yang mati dari kalangan Imad, terus dikatakan oh ini gara-gara mereka kawalat. Enggak lah, itu wafat itu yang mau dukung mau enggak ya mati itu bakal begitu, sesuatu yang akan terjadi. Nah cuman ini istidlalnya, ini mirip-mirip istidlalnya orang Nasrani, mirip sekali ya. Ingat, yang mubahalah itu siapa pertamanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mubahalah ini kan terjadi gara-gara apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirimkan surat kepada Nasrani Najran supaya mereka itu masuk Islam. Lah pada akhirnya diutuslah kurang lebih 14 utusan ke Madinah untuk memenuhi undangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ terjadi perdebatan yang panjang.
Cuman si Nasrani ini dari perdebatan yang panjang itu tidak mau paham-paham. Kemudian setelah itu Rasulullah mengajak mubahalah, si Nasrani ini tetap tidak mau gitu ya. Kemudian akhirnya ditetapkanlah jizyah. Nah ini terjadi setelah Futuh Mekah karena Rasulullah SAW saat itu sudah mempunyai kekuatan politik begitu. Jadi ada kekuatan diplomasi, makanya bisa memberikan surat, kemudian ditanggapi suratnya dengan baik oleh Nasrani itu mengirimkan delegasi. Nah yang menarik ini kan diketahui lah ya, nanti kalau misalkan yang mau baca sendiri di dalam kisah bagaimana mubahalah ini. Yang menarik, Rasulullah SAW ini wafat 3 bulan setelah mubahalah itu. Jadi mubahalahnya ini terjadi pada tanggal 24 Zulhijjah ya. Pada tanggal 24 Zulhijjah, betul. Tahun 10 Hijriah. Nah, wafatnya Rasulullah SAW itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi cuma 3 bulan saja jarak antara mubahalah ini dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan lihat bagaimana orang-orang Nasrani itu di dalam di dalam beristidlal. Mereka mengatakan, oh Rasulullah itu Muhammad itu wafat gara-gara mubahalah. Tuh, ya gimana ini istidlalnya? Waktu diajak mubahalah nggak mau, tapi tatkala Rasulullah wafat dikatakan ini adalah hasil mubahalahnya Rasulullah. Kan aneh. Begitu, masa imam ini sekarang mau istidlal kayak orang-orang Nasrani kayak gitu? Ya, yang jelas dong kamu itu ya. Hei, KBN Nusantara, Ahong, ya, kemudian siapa lagi itu Jazuli siapa itu? Ya, yang bener lah hidup itu, kalian itu agamanya itu Islam. Istidlal yang betul, belajar mantik yang betul, supaya kalian itu pikirannya nggak macam-macam, sehingga mengeluarkan burhan-burhan ittifaqiyah kayak gini. Perkara yang nggak nyambung, dipaksa-paksakan supaya nyambung. Begitu ya. Jadi kasihan, karena orang-orang awam itu nggak ngerti cara-cara berpikir seperti ini. Makanya kenapa ulama itu diikuti, karena orang yang mampu berpikir ajeg itu tidak banyak. Sehingga orang-orang awam itu disuruh untuk mengikuti orang-orang yang berpikirannya ajeg. Nah kalau misalkan sekarang orang-orang yang pikirannya bengkok kayak kalian itu udah pakai sorban, kemudian berkata tentang agama, kemudian mengeluarkan dalil itu dalil ini, padahal dalilnya itu cuma ittifaqiyah saja. Yang satu lagi malah bukan dalil itu, mana dalil mana madlulnya nggak jelas. Kemudian orang-orang itu kan melihat dari gaya bicara kamu, gara-gara kamu punya pesantren, itu juga yang mendanainya siapa kita nggak tahu, begitu. Ini lucu ya, diikuti oleh orang-orang, kasihan. Jadi kalau kita ada rifqoh, ada rasa kasih sayang, ada rahman, ada rahmah kepada umatnya Rasulullah SAW, ya jelaskan perkara dengan baik begitu. Cuman yang ikut ya ikut, yang enggak ya enggak, karena memang man ihtada fahuwal muhtadi. Kalau misalkan enggak ya memang enggak bisa begitu. Ini akhir zaman. Ya mudah-mudahan kita semua dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapat maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang sesat itu sulit untuk dibenarkan, yang benar juga tidak akan bisa disesatkan. Pada akhirnya dengan tulus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya Rasulullah SAW ada di dalam kebenaran. Begitu. Ya. Semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab.